acara ini kedepannya tuh seperti apa, mau itu dari dia punya materi sampai ke dia punya outbound dan lain-lain. Itu tujuannya untuk dia punya tujuan tertentu yang tadi sudah sempat saya singgung. Jadi mungkin dia punya tujuan yang menjadi dasar kenapa kita memilih topik-topik tersebut adalah yang paling penting adalah kita mau meningkatkan teman-teman yang baru ini untuk punya daya saing, terus bisa kritis dan semakin mendominasi teknologi dalam perkembangan zaman era digital ini. Jadi mungkin tetap ada tujuan-tujuan umum yang sebelumnya tentang bagaimana merangkul, itu semua ada, tapi kita punya salah satu yang paling dasar dari kita punya tujuan acaranya adalah itu, bahwa kita mau meningkatkan anak-anak yang baru ini punya daya saing. Kenapa seperti itu? Saya pelajari dari awal datang sampai sekarang, hal yang paling mengganggu saya adalah setiap kita pergantian BPH, ya paling mungkin yang sebelum-sebelumnya itu ada persaingan, 2 orang yang maju, kadang 3 orang yang maju, tapi kesini ya paling cuma orang itu kayak yang bersegi ya sudah dimaju. Kenapa bisa sampai begitu? Itu yang jadi latar belakang kita mengambil tujuan khusus tadi untuk kita punya makrab berikut. Apalagi kemarin saya yang sebagai notulen itu bahkan wakil aja harus ganti-ganti 2 kali, ke 1 kali, ke 2 kali itu harus ganti. Jadi itu mungkin jadi saya punya dasar kenapa makrab ini saya akan buat beda dari makrab sebelumnya. Tujuannya adalah untuk itu, biar teman-teman ini ke depannya saat kita ada pelantikan BPH itu banyak yang bersaing sekali, bahkan bisa lebih dari 2 atau 3 orang untuk jadi yang mencalonkan diri kayak gitu. Dan nanti di tengah-tengah acara itu kita ada punya beberapa agenda penting yang buat orang untuk bisa menambah dong punya kepercayaan diri untuk jadi pemimpin 2 tahun atau bahkan 3 tahun di BPH maupun nanti yang lebih besar kayak kita ke daerah di dunia kayak begitu. Mungkin nanti akan lebih spesifik saya akan jelaskan, cuman karena waktu dan saya juga sudah lewat dari beberapa menit atau latihan, jadi mungkin saya akan baca topik dulu, baru mungkin sekaligus saya baca dia punya ini pembicara. Jadi topik ada 5 topik. Yang pertama itu public speaking. Ya, kita tahu public speaking bagaimana, salah satunya kayak MC itu contoh-contoh bagaimana orang yang terus Mbak Nana dan segala macam itu. Itu yang pertama public speaking. Yang berikut kepemimpinan. Kepemimpinan ini wajib ya, mungkin kita pemakrab dulu juga kita pada kepemimpinan. Yang ketiga itu kreatif dan inovatif di era digital. Jadi bagaimana kita punya platform media kayak WA ataupun ya teman-teman punya TikTok, Instagram, bahkan mungkin kedepannya kalau ada teman-teman yang mungkin kayak Thomas itu bisa buat satu software yang sendiri, dia bisa punya software sendiri selain yang itu. Nah itu semua ada di itu kreatif dan inovatif. Jadi memang kita akan datangkan pembicara-pembicara bahkan yang memang sudah pernah buat software sendiri, atau bahkan mungkin teman-teman pembicara yang lebih paham tentang algoritma dari TikTok. Dan TikTok itu bukan cuma jadi hiburan, tapi bisa jadi sesuatu yang menghasilkan uang, kayak gitu. Itu yang kreatif dan inovatif. Yang berikut personal branding. Personal branding ini menurut saya sangat penting karena saya lihat dari bahkan kemarin saya sempat lihat di penerimaan itu CPNS itu ada 3 topik soal yang mau kasih, dan yang paling pertama itu tentang penguasaan diri. Itu personal branding, bagaimana teman-teman bisa menguasai diri. Dan saya bahkan nonton di acara-acara besar, kalau mungkin teman-teman pernah nonton Ahok yang dia diwawancara sama Mbak Nana, Mata Najwa, itu dia bilang bahwa kalau orang yang punya penguasaan diri paling besar dia bisa kuasai satu kota. Nah itu personal branding. Bagaimana teman-teman bisa diajari bagaimana bisa menguasai diri.
Bahkan dari teman-teman kekuasaan diri, teman-teman bisa temukan teman-teman punya potensi dari diri. Oh saya nih ternyata bisanya ini, saya ini dominannya ini dan segala macam. Bahkan di personal branding itu ada di, kalau teman-teman mungkin yang psikolog, mungkin teman-teman bisa lebih paham bagaimana sekarang bisa kuasai dia punya diri sendiri dan sebagainya. Terus yang berikut adalah perkenalan organisasi. Cuman kemarin mungkin paket ada tambahkan tentang itu apa? Mungkin perkenalan organisasi dan apa begitu. Organisasi pada umumnya mungkin. Jadi kita punya 5 topik. Yang pertama public speaking, yang kedua kepemimpinan, ketiga kreatif dan inovatif di era digital, keempat personal branding, dan yang kelima perkenalan organisasi. Oke, sekarang masuk ke pembicara. Jadi yang pertama itu public speaking. Public speaking ini kita sudah kontak langsung sama dia punya orang, namanya Bang Erlan. Bang Erlan ini yang besok kita buat kerjasama antara Freeport ini. Jadi mereka bisa sponsor kita kalau kita libatkan mereka. Jadi satu hal yang bisa kita kasih adalah libatkan mereka sebagai pembicara. Nah, itu di public speaking Bang Erlan. Pembicaranya langsung dari yang sponsor Freeport. Terus yang kedua kepemimpinan. Kepemimpinan ini kita ambil dari dosen UGM yang sekarang lagi jadi dosen pembimbing buat teman-teman KKN yang ada di BIA. Dan kebetulan dia juga lahir di Papua. Terus kreatif dan inovatif pun sama dari dosen UGM. Personal branding ini yang kita belum cari. Makanya orang-orang memang kalau dibilang yang paling mendekati personal branding itu yang mungkin ahli-ahli psikolog itu. Dan mungkin saya punya rekomendasi, tapi mungkin saya tanya ke teman-teman dulu. Terus yang perkenalan organisasi ini ke Bapak Ketua sendiri, Ketua BPH, sama mungkin nanti ditemani sama mungkin ada kakak-kakak yang sudah lama di Jogja, atau mungkin kita bisa bawa ketua IKMAPA, mungkin ketua IKMAPA, atau mungkin beberapa kenalan yang memang sudah ahli dalam bidang itu, organisasi. Ya mungkin itu untuk pembicara ada itu. Yang pertama Bang Erlan yang dari Freeport, yang berikut kepemimpinan dan kreatif itu dari dosen UGM, personal branding masih cari, terus perkenalan organisasi Pak Ketua sendiri sama mungkin nanti ada yang mendampingi. Oke, silakan waktu saya